Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Pemirsa TVRI Jawa Timur yang dirahmati Allah. Berjumpa kembali dengan saya Helmi Ansori di acara Gema Ramadan TVRI Jawa Timur yang bekerja sama dengan Kantor Kemenak Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan sore hari ini ada tema yang menarik, yakni puasa dan kesadaran diri. Dan saya akan bersama narasumber yang sebentar lagi akan saya perkenalkan untuk Anda. Kita ikuti Gema Ramadan TVRI Jawa Timur. Baik pemirsa, bahagia sekali 1 tahun Alhamdulillah kembali berjumpa dengan saya Helmi Ansori. Dan hari ini hari yang ketiga saya bersama Bapak Ustadz Dr. Andes Jamal MPDI. Beliau ini adalah Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf Kemenak Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Saya sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Begini ya. Alhamdulillah. Masa pandemi Kemenak masih tetap aktif dengan kegiatan-kegiatannya? Tetap. Alhamdulillah kegiatan ya. aktif. Lebih-lebih di bulan puasa ini ya. Tetap dijaga, harus menjaga kesehatan. Prokes. Kinerja terus. Ya. Okay. Baik, topik kita hari ini adalah puasa dan kesadaran diri, Ustaz. Okay. Kalau berbicara tentang puasa dan kesadaran diri, kita mulai dari mana ini kalau ini? Tentu kita ini kan manusia yang merasa beriman dan ada yang merasa tidak beriman. Ada yang merasa beriman tapi ternyata imannya ketinggalan. Ini yang orang merasa itu susah menarik. ya. Jadi merasa kan baru merasa, belum tentu diakui. Belum tentu diakui, baru merasa. Atau mungkin baru mengakui, belum tentu diakui. Belum tentu diakui oleh siapa? Ya sama yang pencipta, yang memberikan kehidupan kepada kita. Berarti ya kan? Merasa sendiri, ngaku-ngaku sendiri. Ngaku-ngaku sendiri. Kebanyakan manusia kan seperti itu. Ya. Ada juga yang kemudian memang sekaligus merasa karena merasa punya iman dan kemudian diekspresikan sebagai orang yang beriman beneran. Sehingga ketika menjadi orang yang beriman itu merasa benar-benar dipanggil oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman. Lalu mereka menjawab kan gitu ya. Ketika menjawab kan tentu tahu dikasih apa, ada apa saya dipanggil sebagai orang yang beriman. Ternyata kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum kan gitu ya. La'allakum tattaqun. Sebagai target utamanya adalah la'allakum tattaqun. Nah, ini tentu karena manusia itu ada yang beriman dan merasa beriman ya. Kalau sudah merasa beriman dan kemudian mampu melaksanakan perwujudan atau pengejawantahan daripada iman itu sendiri, ini yang bagus. Ini yang kemudian ada konsekuensi tertentu. Kenapa demikian? Ya, Ustaz begini. Insya Allah karena manusia ini kan punya potensi-potensi yang luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, potensi yang sangat-sangat luar biasa dibanding makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Sehingga kemudian di Ramadan ini diberikan kewajiban tersendiri. Tidak diberikan kepada siapapun makhluk-makhluk Allah yang lain dan tidak diberikan kepada manusia manapun tapi hanya kepada orang-orang yang beriman. Ini loh. Ini adalah sungguh luar biasa, ini adalah sesuatu yang luar biasa yang kemudian ini punya makna yang luar biasa. Artinya apa? Ketika manusia itu sudah merasa beriman dan mampu melaksanakan imannya itu dengan imanan wahtisaban, subhanallah. Maka kemudian ini mampu merefleksikan di dalam kehidupannya sebagai manusia yang beriman, menunaikan puasa dengan baik dan benar. Jadi kesadaran beriman itu muncul, kesadaran berpuasa muncul karena keimanan seseorang. Karena keimanan, karena panggilan puasa itu hanya bagi orang yang beriman, kan gitu Ustaz. Bukan kepada orang-orang
yang tidak beriman, khusus orang yang beriman. Nah, ketika orang yang beriman inilah betul-betul merasa dipanggil Sang Penciptanya, kemudian menyambutnya dengan sukacita. Masya Allah. Ini merasa terhormat ini ya. Luar ayyuhalladzina biasa, amanu. luar biasa, luar biasa. Allah mengatakan dalam ayatnya kan begitu. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sungguh luar biasa ini kalau orang itu punya kesadaran diri bahwa kita adalah orang yang beriman, saya adalah orang yang beriman, maka kemudian meneguhkan hatinya. Ustaz, mohon maaf. Ya. Karena manusia itu diberikan potensi oleh Allah. Ada potensi nafsu, ada potensi punya hati yang luar biasa. Tapi jangan lupa, nafsu itu penting. Tetap Kalau harus ada ya. nafsu itu Tetap harus ada. Akan tetap harus ada. Iya. Kalau kehilangan nafsu? harus ingat. Manusia nggak punya nafsu, loyo. Akan tetapi, nafsu yang mana dulu? Allah mengatakan, Innan nafsa la'ammarratum bisu. La'ammarratum bisu. Subhanallah. Ini yang bahaya ya. Tapi illa ma rahima rabbi. Ya. Illa, ada illahnya. Kecualinya. Bukan ilah, tapi illa. Illa ma rahima rabbi. Ada pengecualian di situ ya. Pengecualian. Nafsu penting, akan tetapi kalau hanya dengan nafsu, manusia cenderung kepada berbagai macam kemaksiatan, kemudorotan yang tidak baik. Nah, ini kalau hanya nafsu. Tapi kalau nafsu yang rahimah Rabbi, subhanallah, nafsu yang diberikan rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inilah yang kemudian manusia yang merasa beriman tadi mampu menghantarkan dirinya untuk menjemput puasa. Ada kesadaran diri. Iya, kesadaran diri, merasa sadar betul bahwa dirinya ini termasuk orang yang beriman dan dipanggil oleh Allah, dipanggil. Masya Allah, kita dipanggil presiden saja sudah senangnya luar biasa. Siap mulai dipanggil pagi oleh Sang Pencipta kita yang menghidupi kita. Ya. Subhanallah. Sungguh luar biasa kan gitu ya. Tapi itu adalah kesadaran orang beriman. Kadang-kadang orang yang beriman itu ada yang tidak sadar. Imannya seperti apa ini? Banyak manusia yang kadang-kadang itu sudah waktunya puasa, sudah merasa puasa, tapi ternyata masih nggak sadar. Nggak sadar. Okay. Sehingga mestinya sudah mengaku berpuasa. Fokus kemudian. Fokus bahwa kita ini adalah berpuasa. Kita kemudian menjauhi segala apapun yang dilarang oleh Allah. Melaksanakan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kemudian itu tidak merasa, tidak sadar bahwa dirinya sedang menunaikan ibadah puasa, maka fokusnya tidak kepada nilai puasa. Tapi apa Ustaz? Zufuria. Ini yang penting ini. Ini perlu diperhatikan. Euforia itu artinya senang-senang saja. Ya, zufuria kemudian banyak penyimpangan. Mohon maaf. Ya. Sekarang ini kan kadang-kadang kita ini pada umumnya ketika mau berpuasa itu banyak zufurianya daripada kemudian kita senang tapi kemudian melaksanakan puasanya. Kalau kita senang, kemudian menunaikan ibadah puasa dengan benar, dengan baik, insya Allah itu justru yang diharapkan oleh Allah. Bahkan apa? Senang tok itu loh ya. Dijamin oleh Allah masuk surga. Kan gitu ya? Betul. Man farika bidukhuli Ramadan, haramallahu jazatahu ala niron. Subhanallah, luar biasa. Senang saja ini ya. Ini baru senang tok. Tapi jangan sampai salah. Salah memaknai bagaimana kemudian senang. Jangan sampai salah memaknai senang itu lalu zufuria. Kalau zufuria malah subhanallah banyak petakanya. Petaka dunia, petaka akhirat. Contohnya Euforia seperti apa nih tadi? Mohon maaf itu ya. Belum puasa, puasanya saja belum, bulannya saja belum datang. Belum masuk. Tapi sudah menyiapkan rame masalah bagaimana nanti mudiknya. Wah. Bagaimana kemudian itu nanti menyiapkan oleh-olehnya, baju barunya, pakaian barunya, gelang barunya, mobil barunya. Apa enggak boleh? Boleh. Akan tetapi jangan sampai menjadi sesuatu tujuan. Tujuan kita ini adalah melaksanakan perintahnya Allah, Syahrul Ramadan, menunaikan puasa pada bulan
Ramadan. Itu yang paling penting sesungguhnya. Walaupun Jangan di sampai dalam terjebak. hadis Rasulullah itu Ramadan itu harus kita persiapkan mulai dari bulan Sya'ban ya. Mulai dari bulan Penyambutannya Sya'ban, gitu ya. penyambutannya luar biasa. Tapi tidak boleh itu tadi, euforia. jangan sampai euforia. Itu yang penting. Euforia kemudian dimaknai, ya tadi itu. Masya Allah. Sekarang ini yang ribut kan bukan puasanya, Ustaz. Apanya itu? Coba jangan perhatikan. Eh, Makanya Baginda kan mengatakan, kamin so'imin, ya banyak orang yang puasa, laisa lahu min siyamihi, ya tidak ada Apa? apa-apa. Tidak ada pahala al-ju' untuk wal atos. Ya, hanya Masya dapat- Allah. Eman sekali. Oke. Nilai puasanya nggak didapat, nggak ada benefit sama sekali. Puasanya itu nggak ada benefit, nggak ada manfaat, nggak kemudian ada bekas atau asarnya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, karena apa? Ya tadi itu, zufuria di depan, zufuria di tengah, zufuria di belakang, sampai akhir pun lupa. Apa makna puasa kemarin itu? Nah, ini jangan sampai begitu. Ya. Akan tetapi Ustadz, begini memang, gitu ya. Manusia tadi kan dibekali oleh nafsu tadi itu ya. Nah, nafsunya ini loh. Ini yang menyebabkan ya. Yang menyebabkan nafsunya ini loh. Kalau nafsu yang dirahmati Allah tentu itu bagus, bahkan malah semangat. Semangat, walaupun di era pandemi mereka semangat. Seandainya nggak bisa sholat di masjid berjamaah, sholat di rumah dengan keluarga lebih bagus. Ya. Gitu ya. Artinya apa? Tetap semangat. Ya, Tetap semangat gitu loh ya. Nah, apalagi kalau kemudian bisa jamaah di masjid bersama yang lain, tapi tetap dijaga prokesnya ini di era saat ini harus dijaga. Apa? Itu bisa mengurangi. Tidak, justru mungkin insya Allah malah besar pahalanya itu. Jangan khawatir kalau kemudian itu, wah softnya kok jarang-jarang ya. Saya pernah ditegur Ustadz sama Ustadz itu. Ada Ustadz yang menegur. Pak, sampean niku salat safe, sapa sing ngongkon salat arang-arang ngono kuwi? Gak ono tuntunane ngono kuwi. Islam ngongkone sawu sufakum fa inna tasbihata min sufufi tamam salat. Harus rapat sempurnakan salatnya, softnya gitu ya. Nah, sempurnakan soft tidak harus marapat. Saat ini loh, saat ini. Iya, saat ini. Saat pandemi ini Saat justru pandemi, diatur dengan sedemikian rupa. Nah, ini. Maka jangan kemudian nubruk strateginya syaiton. Strateginya syaiton itu luar biasa, jitunya luar biasa. Apa itu? Ya, ketoke poso, Pak. Ketoke poso, Ustaz. Nah, tapi ya tadi itu strateginya syaiton ini yang luar biasa. Akan tetapi kita jangan lupa, kita pun juga diberikan potensi oleh Allah yang luar biasa. Hati kita ini loh, kalau sudah urusan puasa ini kan urusan hati, Pak. Ya. Nggak ada orang yang tahu kamu puasa apa enggak. Apalagi di era sekarang ini banyak orang maskeran, bahkan diwajibkan untuk pakai masker kalau keluar dari rumah. Misalnya ngemut permen pas maskeran terus ya apa terusan. Tidak ada yang tahu. Tapi karena kalau dia sadar berpuasa, insya Allah tidak, tidak melakukan itu. Nah, makanya kata Allah kan as-saumuli wa ana adzibi, kan begitu ya? Saking hebatnya nilai puasa sehingga Allah sendiri berjanji akan memberikan pembalasannya sendiri, akan memberikan pahalanya sendiri dari Allah. Wa ana adzibi kata Allah. Subhanallah. Nah, karena begitu urusan dengan hati, jangan khawatir. Kita ini punya hati yang luar biasa. Ketika dipanggil itu langsung menyambut dengan senang hati, dengan berbangga-bangga bukan bangga-banggaan, tapi ini berbangga, bangga bahwa masih menjumpai Ramadan yang nilainya luar biasa ini. Subhanallah, luar biasa. Pertama, 10 hari pertama rahmat, Masya Allah. 10 hari kedua namanya maghfirah, digerocok. Digerocok Ustaz. Maghfirahnya Allah diberikan kepada kita. Kalau kita dosanya sekian, diberikan lebih pengampunannya, kan begitu? Baik. Janjinya Allah kan begitu saja. Nah, nanti keterangan tentang maghfirah dan sebagainya mungkin bisa disertakan nanti ya. Kita kembali akan ke hati. Kita ke pesan-pesan berikutnya. Oke, Ustaz. Baik, pemirsa TVRI Jawa Timur yang dirahmati Allah, jangan bergeser kemana-mana. Istiqomah selalu di TVRI Jawa Timur untuk selalu mengikuti Gema Ramadan TVRI Jawa Timur. Setelah yang satu ini, kami akan kembali. Baik pemirsa, Anda masih bersama saya Helmi Ansori di Gema Ramadan TVRI Jawa Timur. Nah, saya masih bersama Bapak Ustadz Jamal MPDI.
Kami juga mengundang Anda nanti bisa interaksi di 031 5678 216 untuk bertanya, untuk berdialog bersama narasumber. Saya kembali kepada Ustadz Jamal. Tadi berbicara tentang kesadaran itu berkaitan dengan hati. Betul. Hati yang seperti apa ini? Nah, ini yang perlu kita fahami sekaligus kita renungkan betul. Apa betul kita ini dibekali oleh Allah potensi yang namanya qalb, hati. Nah, kalau kita sudah sadar betul, hati kita ini sedang diperintah oleh Sang Pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kemudian kita merasa, dan merasa itulah yang kemudian kita TL, tindak lanjuti, kan begitu ya? Ya, di TL ya namanya. Kemudian apa TL kita? Kita langsung dengan senang hati, dengan cepat, dengan segera kita bersiap-siap menyambut Ramadan dengan ikhlas. Nah, ini yang penting. Ya, bukan sekedar marhaban ya Ramadan, bukan sekedar itu ya. Tidak hanya sekedar di marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, tapi yang disiapkan bukan Ramadannya tapi apa? Yang lainnya. Yang lainnya. Subhanallah. Maka inilah hati. Ketika kita bicara puasa berarti di situ hati harus hadir. Hadir dengan menyambutnya dengan sukacita, dengan hati rasa iman kepada Allah, sehingga tujuan berpuasa itu nanti kita dapatin. Apa dapatannya? Insya Allah ketenangan batin kita. Mulai dari pikiran kita jernih. Berangkat dari hati ya? Berangkat dari hati. Karena hati kita bening. Karena puasa. Puasa. Ramadan. Subhanallah. Jadi tidak hanya sekedar menahan lapar dahaga. Tapi sekaligus kita ini memperoleh benefit dari manfaat dari lapar dan dahaga. Benefit dari, kata orang pondok itu, lewesu. Wah, kalau lewesu kemudian dapat sesuatu. Waduh. Nikmat sekali. Ya Allah, karena apa? Benar-benar kita peroleh nilai-nilai Ramadan yang dikatakan oleh baginda itu, ya Allah, rahmat. Setiap manusia itu kalau kemudian diberikan oleh Allah rahmat, subhanallah, nggak ada itu yang namanya kesengsaraan, nggak ada itu yang namanya kesedihan, nggak ada itu yang namanya kesusahan, nggak ada itu merasa apa-apa yang belum didapat. Karena apa? Yang muncul ada nilai syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan gitu Ustaz. Betul. Nilai syukur karena berangkatnya dari hati dengan senang. Nah, hati yang bagaimana? Tentunya ini hati yang salim. Oh, selamat, dilindungi. Hati yang salim, iya. Selamat ya. Iya, makanya nanti kalau hati kita ini menjadi hati yang salim, nanti di surga akan disambut oleh Allah. Disambut oleh Allah kan? Masya Allah. Salamun qawlan min Masya Allah, itu sambutan Allah. Salamun qawlan min rabbir rahim. Subhanallah. Sambutannya luar biasa. Sambutannya Allah yang saat ini memberikan kita kewajiban menunaikan puasa. Karena puasanya ini kita sambut dengan sukacita. Nanti pun kita akan disambut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga itu dengan hati yang ikhlas. Makanya baginda kan mengatakan poso, tapi dengan apa? Imanan wahtisaban. Tidak hanya sekedar puasa, tapi imanan wahtisaban. Kan gitu Ustaz ya. Kita beri kesempatan ya. Mau telepon ini. Monggo. Yang telepon silahkan bisa masuk di 03156782216. Ada yang masuk? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini masih kuat ini. Semangat ini. Masih semangat. Dengan Mbak siapa ini? Dari Mbak Singo, Rejoto Nganjuk, Mbak Simo. Mbak Singo. Oh, Mbak Singo. Nggih, Mbak Singo, silakan. Mudah-mudahan nggak menakutkan ini. Rejoso, silakan Mbak Singo. Ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini
saya ingin mau nanyakan bagaimana bisa menumbuhkan rasa sadar dengan sempurna, Pak Yai. Dengan apa, Pak? Rasa sadar yang sangat-sangat sempurna dan jenis gitu loh. Ya. Sampun? Ya, itu aja. Iya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Singo ini ingin full power dengan kesadaran. Bagaimana untuk mendapatkan Luar biasa ini full Pak power Singo ini luar biasa, sungguh semangat ini. Nah, bagaimana kemudian kita ini punya kesadaran sempurna? yang sempurna, powerful, sadar Ya. bahwa dirinya ini adalah manusia yang punya iman dan merasa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala Ramadan menunaikan puasa. Kan begitu Ustaz ya. Maka kemudian begini. Tadi itu potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu Pak Simo ngapunten. Potensi apa? Bahwa kita ini punya potensi namanya al-qalb, hati. Hati yang paling, hati yang salim, hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang murni. Nah, ini kita kembangkan. Dengan apa? Kita biasakan melafalkan atau menyebutkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Minimal dengan kalimat-kalimat thayyibah. Jangan lupa Kalimat-kalimat thayyibah. kalimat-kalimat thayyibah untuk menghidupkan dan untuk terus mendorong nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus membangkitkan nilai al-qalbus salim tadi itu. Jangan sampai luput. Ya. Jangan sampai kemudian terlena dengan strategi syaitan. Walaupun katanya bulan Ramadan ini setan dibelenggu. Tapi ternyata dirinya setan enggak merasa. Enggak merasa jadi setan. Entenya ini enggak sadar kalau dirinya juga kadang-kadang seperti setan kan gitu. Betul. Sifatnya maksudnya. Oleh karena itu perlu kesadaran, dan sadar ini terus kita tingkatkan, kesadaran ini terus kita pupuk. Kesadaran inilah terus kita kembangkan sehingga kita ini jangan sampai terlena sampai kemudian masuk perangkapnya strategi setan. Nah, jangan sampai. Ya, Pak Singo, jadi manfaatkan potensi yang ada di dalam jiwa kita ini, hati yang bersih, terus kita bersihkan. Kadang-kadang di rumah waktu sholat kita bersih, tapi bagaimana ketika setelah salam, apakah masih bersih? Nah, ini yang terus kita kembangkan. Maka jangan lupa ajaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita salam kanan, salam kiri setelah sholat, jangan lamcing. Salam pelencing maksudnya. Bukan itu, tapi kita diajarkan paling tidak membaca tasbih. Gitu. Tasbih, subhanallah, maha suci engkau ya Allah, kami yang selalu lapar. Khilaf, selalu khilaf, salah, banyak dosa, dan seterusnya, dan seterusnya. Allah maha suci. Masya Allah. Nah, kemudian bagaimana? Kita bangkitkan itu. Jangan sampai kita terus-menerus yang salah-salah. Jangan. Maka kemudian subhanallah. Kemudian ada kalimat thayyibah yang luar biasa sebagai bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak Singo. Alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah. Luar biasa ini. Pak Singo sudah ada jawaban ya. Gitu ya. Kita akan menjemput penelpon berikutnya. Monggo Ustaz. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Dengan siapa Ibu? Dengan Ibu Misna. Misna. Iya. Misna. Silakan Bu. Ibu di mana? Di Surabaya. Surabaya. Silakan, pertanyaannya apa nih? Begini Pak Kiai. Saya kan suami saya baru meninggal. Terus kan saya itu ambil masa iddah itu yang 100 hari. Ya. Terus saya itu boleh enggak sholat tarawih ke musola keluar rumah itu Pak Kiai. Ibu jaraknya dari rumah ke musola dekat atau jauh? Dekat ya? Cuma 1 gang gitu. 1 gang? Iya. Saya kira 1 jam. Makasih. Pertanyaannya apa Bu? Pertanyaan bolehkah gitu ya? Iya, boleh. Karena masih dalam masa iddah. Keluar rumah untuk sholat tarawih gitu. Ya. Makasih. Terima kasih Bu Misna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Masa iddah. Iya. Tapi pingin sholat taraweh di musola. Kebetulan sholatnya taraweh di musola gang sebelah. Iya. Gimana ini? Jawabannya sih boleh-boleh saja. Akan tetapi jangan kemudian di situ sampai memancing syahwat. Maksudnya ya. Ya, jangan sampai kemudian memancing syahwat. Membangkitkan birahi orang lain gitu ya. Nah, jangan sampai. Karena perempuan itu lebih baik di rumah. Ya. Apalagi masa iddah. Nah, Maksudnya itu kalau ke musola jangan sampai ya pakai nggak usah pakai ginjo lah. ginju, lipstick, Pakai lipstiknya tebal rangkap 7 seperti pelangi begitu sampean. Jangan sampai terus begitu. perhiasan dipakai Iya, semua. yang biasa-biasa saja, nggak usah pakai perhiasan seperti mau nari begitu. Iya. Nggak usah seperti itu. Ini yang Intinya lihat begini Ustadz, Ya. intinya itu kalau pertanyaan boleh atau tidak, boleh. Boleh. Akan tetapi jangan sampai kemudian memancing syahwat atau menimbulkan syahwat orang lain atau dirinya sendiri kemudian punya niatan yang kurang bagus. Hati-hati. Kalau saran saya sih, perempuan sendiri itu lebih baik di rumah kata Rasulullah. Nah, cuma jangan sampai 27 derajatnya ini. Ya. nah, perlu 20 dicari. derajatnya ini gitu Kan ya. suaminya sudah meninggal. Ya itu ya. Makanya boleh, bukan Boleh. berarti lalu dilarang, haram tidak. Iya. Insya Allah begitu. Ibu ini harus hati-hati menjaga Hati-hati. diri, tidak berhias berlebihan, ngaten nggih. Berlebihan, jangan sampai berlebihan, kemudian memancing, ya, Pandang gairah orang lain, Ya. gairah orang lain. Gairah kan. orang lain itu ya. Ya, kembali ke nafsu tadi. Oke. itu. Ini Jangan berarti sampai nafsu ya? Nafsu. Nafsu gitu. ya. Kalau kemenginnya itu niat ikhlas, imanan, wahtisaban, kemudian menunaikan ibadah tarawih di musola, ya dijaga. Insya Allah bagus gitu loh. Tapi kalau nggak pandai menjaga itu, malah justru kurang bagus, bahkan tidak bagus, kan gitu ya. Ini jadi Islam itu luar biasa, mengajarkan kita bukan berarti kemudian nggak boleh lalu nggak boleh begitu saja. Dilihat. Ya. Kalau di rumah sudah nggak ada suami, Ustaz, bagaimana? Ya, makanya karena masa iddah itulah, ini kan luar biasa, harus disucikan betul. Suci tidak hanya sekedar suci, tapi bagaimana kemudian kita ikuti kaidah-kaidah fikih, kaidah-kaidah yang ditentukan, kan begitu. Kan gitu Ustaz ya. Nah. Kembali ke tadi Ustaz Jamal, tadi kan menerangkan tentang hati yang salim yang disambut oleh Allah. Iya. Tetapi ada namanya juga qalbun marid. Betul. Ada yang disebut dengan hati yang sakit. Betul. Tentang hati yang sakit dengan kesadaran berpuasa sendiri seperti apa ini? Kalau sudah hatinya sakit, Pak, ketoke poso. Ketoke poso. Ketoke poso. Nggih. Ketok iku poso. Oh, namanya hatinya sakit. Nilainya yang nggak ada. Nilainya Nilai nggak ada. puasanya. Masya Makanya kan kamin soimin. Iya. Berapa banyak orang Laisa lahu min siyami. Betul. Hanya Dapat dahaga saja. dahaga Dan dan lapar. Nah, ini kan sayang sekali gitu ya, sayang sekali. Makanya kemudian kita diingatkan oleh Rasulullah, bukan itu. Bukan itu. Memang qalbul mayyit, qalbul marid ini sangat bahaya, Pak. Sangat bahaya. Bahayanya di mana? Saya menggambarkan bahwa kalau hati yang sakit itu adalah sikap dan sifatnya orang munafik. Nah, ini kalau sudah berbicara berarti kepura-puraan puasa itu ada. Kepura-puraan, makanya kemudian timbulnya hasad. Aduh. Kalau sudah hasad ini muncul, masih poso pitung dino pitung bengi, insya Allah nggak ada asarnya yang baik. Karena apa? Sudah sifat yang dimiliki adalah sifatnya orang munafik. Ya jangan pernah kemudian di situ akan menemukan sebuah kebahagiaan. Ya. Yang tadi itu salamun qaulam rabbir rahim, bukan itu. Karena apa? Sifatnya jenengan tahu Ustaz ya. Di dalam kehidupan kita ini kan banyak-banyak yang kadang-kadang seperti itu. Ketoke poso. Ketoke. Tapi masih senang menggunjing. Nah, coba. Menggunjing itu dianggap sesuatu yang biasa saja. Iya. Padahal mengginjung itu Masya Allah, sungguh menyakitkan bagi orang yang digunjing. Menu Apalagi keseharian. menghibah, Masya Allah. Ini kok tidak bisa lepas dari kehidupan kita ketika kita sudah berpuasa ini ya.
Makanya Ustaz, puasa ini kan sesuatu atau ibadah yang luar biasa. Kelihatannya mudah, nggak makan, nggak minum. Tapi sungguhnya kan bukan itu. Bagaimana kemudian kita mampu menahan nafsu kita dari nafsu-nafsu amarah? Ya. Bahkan termasuk kita mampu menjaga dari nafsu-nafsu yang dibenci dan bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bangkit tadi itu. Kalau hati kita qalbul marid, hati yang sakit, Allah kan mengatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Subhanallah. Wis donyane lara, akhirate lara. Donyane gak enak, akhirate tambah gak enak. Wong di situ fazada, ditambah oleh Allah. Gak enak nduk donya ditambah gak enak nduk akhirat. Subhanallah. Naudzubillah. Baik, Ini karena ada yang mau hatinya bergabung sakit. lagi. Monggo. Saya sapa dulu yang telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, ini Ustadz Jamal ini luar biasa nih loh. Dari tadi ibu-ibu semua loh yang telepon ini. Dengan siapa Ibu? Dengan Ibu Diana Ibu di Diana. Tropodo Asri. Oh, Bu Diana di Tropodo. Nggih, silakan. Monggo Bu. Assalamualaikum Ustadz Helmian Sauri. Assalamualaikum Ustadz Jamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, silakan Bu. Kalau tidak salah, judul daripada ceramah kali ini adalah puasa dan kesadaran diri. Betul. Lagi dipertanyakan apa nih Bu Dian? Inje, kalau pengendalian itu kita bisa apa kiat-kiatnya agar puasa kita mampu menyadarkan diri kita betapa banyak sudah nikmat yang Allah berikan, tapi betapa banyak pula dosa-dosa yang kita lakukan terus. Gitu. Betul. Nggih. Nggih, mohon kiat-kiatnya Ustaz Jamal. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Diana. Ya luar biasa. Kiat-kiat kita untuk bisa mengangkat kesadaran kita, memaksimalkan nilai puasa kita kan begitu ya. Betul. Nah, kiat-kiatnya tentu potensi yang ada di dalam diri kita ini, Bu. Potensi yang sudah kita miliki, potensi yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita munculkan. Kita kuatkan. Potensi apa? Ya tadi itu. Qalbun salim tadi itu. Hati kita yang bersih ini kita berusaha terus menjernihkan pikiran kita. Menjernihkan dengan cara apa? Kita jangan pernah sedikit pun, sekecil apapun melintas dalam pikiran kita ini berpikiran yang buruk. Berpikiran yang jelek. Jangan pernah. Kenapa demikian Ustaz? Karena sesungguhnya apapun yang diberikan kepada kita, itu enak ataupun tidak enak, itu nikmat atau mungkin ujian, semuanya itu adalah harus kita syukuri kepada Allah. Syukur kita kepada Allah ini yang harus kita kembangkan. Ya. Insya Allah lalu kemudian itu nanti akan membangkitkan nilai kita. Nilai puasa kita akan bangkit. Ya. Melalui apa? Ya kesadaran diri kita itu. Melalui apa? Potensi yang ada di dalam jiwa kita itu. Nah, kemudian hati kita, menata hati kita. Jernihkan terus hati kita ini. Ya. Kalau ada saudara kita diberikan rahmat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan syukur dengan tulus. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah Bu, jenengan diberikan rahmat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya bisa beli mobil baru karena nanti hari raya saya bisa pinjem. Misalnya saja. Alhamdulillahnya tulus. Jangan kemudian alhamdulillah di lisan kita tapi hatinya innalillah. Nah, loro ati. Jangan sampai dari wong Jawa lalu loro ati gitu ya. Geting gitu ya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Ya. Maka kemudian inilah mampu insya Allah membangkitkan. Terus membangkitkan. Mulai dari yang kecil. Ya. Jangan kemudian mau ibadah baik menunggu nanti kalau sudah kaya. Menunggu nanti kalau sudah haji. Menunggu nanti kalau sudah wah ini bukan. Baik. Ustaz, kita sabar sejenak. Ada yang mau lewat nih Ustaz. Mangga. Baik, pemirsa TV Jawa Timur yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana, kita akan terus melanjutkan perbincangan kita, bahkan membuka dialog dengan Anda setelah yang berikut ini.
Pemirsa TVRI Jawa Timur yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kita masih bersama-sama hari ini di Gema Ramadan TVRI Jawa Timur dan saya masih bersama Ustadz Dr. Andes Jamal MPDI membahas tentang puasa dan kesadaran diri. Tadi sudah disampaikan tentang hati yang salim, yang marid dan sebagainya. Ada pertanyaan dari Budian, apa kiat-kiat seperti apa? Konkretnya kalau hati itu salim, dalam implementasi amal itu seperti apa nih? Ya, seperti yang saya contohkan tadi, itu bukti konkret kehidupan kita di masyarakat. Jadi ini ono wong hati niku hati yang sakit. Ya. Masya Allah. Ya tadi itu. Ono koncone dikai musibah diuji oleh Allah. Mestinya kan ikut bersedih. Iya, nyukur nih malah. Malah nyukurnya syukur sik kapok. Loh ngono kuwi. Ini kan kebiasaan. Dan ini real di lapangan. Di masyarakat, kehidupan masyarakat kita selalu kadang-kadang seperti itu. Ya. Allah wong ngono ku digawe-gawe dhewe cek kapok. Nah. Mestinya kan enggak boleh, Ustaz. Nggak boleh. Ini bukti bahwa hati kita ini masih hidup, gitu loh ya. Masih hidup. Bukti, kata orang Jawa, duwe hati. Kan orang Jawa katakan, iku gak duwe hati kok. Hati ini kok hati ini mati, wisan gitu loh ya. Itu orang Jawa luar biasa loh, gak duwe hati tuh. Gak duwe hati. Maknanya luar biasa. Gak duwe hati. Itu berarti tambah nemen. Hati ini mati, al-qalbul mayyit. Hatinya mati, Ustaz. Allah karim. Nah kalau sudah hatinya mati, Masya Allah. Aduh, sungguh celaka. Sungguh celaka. Ya. Allah mengatakan sebuah ayatnya kan gitu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Kan gitu ya? Betul. Subhanallah. Karena apa? Hatinya mati, hatinya terkunci mati dari hidayah Allah. Ya. Kalau sudah seperti ini, kehidupan masyarakat, contoh realnya, ya tadi itu, ono adzan, dipanggil Allah. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, no reckon. Kan hatinya mati, Ustaz. Hatinya mati. Bahkan kufur. Gitu loh ya. Kalau sudah kufur tidak hanya sekedar gak seneng, tapi memusuhinya. Gini loh. Memusuhinya. Bahkan menentang. Gitu. Ono wong bangun masjid. Bangun masjid niku sae napa mboten? Wah, luar biasa. Bagus, Syariah. ada orang bangun masjid gitu ya. Sodako. Bangun musola, mengembangkan madrasah. Wes gak nyumbang. Ma itu. Ijek nyeneni. Bahkan nyala-nyalane. Baik. Gitu loh. Wes gak nyumbang iku padahal. Subhanallah. Gitu. Malah nyala-nyalane bahkan malah wah, menyesatkan gitu loh. Ini yang kemudian ini yang dikatakan qalbul mayyit. Hatinya mati. Oke. Mati. Oke. Saya ada telepon lagi nih. Laris kita ini hari ini. Ngomong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ini baru Bapak ini lagi. Suaranya kok dengan biasa. Waalaikumsalam, Pak Jamal. Salam. Dengan Kelihatan siapa, suaranya Pak? ini suaranya nggak asing kelihatannya. Dengan siapa, Bapak? Suaranya gak. Nggih. Ada yang ditanyakan, Pak? Nggih, ngeten lah, Pak Jamal. Ketika saya itu ditanya tentang kejadian yang di Blitar itu oleh non-muslim. Kejadian Nah, apa? pertanyaannya nyeleneh. Pak iku sholat, Pak SKJ, Pak. Oh. Saya kok belum jelas menerima. Bagaimana tadi? Ada hubungannya dengan Blitar apa itu, Pak? Ngeten. Nggih. Di Blitar niku lah terkenal sing 10 menit niku. Nggih. Oh, traweh. Nggih. Nggih. Oh, itu yang dimaksud. Nggih ya. Nggih. Nggih. Lah. Niku traweh napa SKJ, Pak? Hari ini. Nek SKJ ansal Pak SKJ wonten jerone masjid.
Ji. Sampun? Belah lagi Pak siapa, Pak siapa, Pak? Jawabane niki iwu, kula jawabe dik lho iwu. Nggih. Lah kados pundi Nggih. Apa Jamal. Niki kali sinten, Pak? Bapak siapa ini? Pak? Matur nuwun, Assalamualaikum. Pak Munif. Oh, nggih, Pak Munif. Terima kasih, Pak Munif. Ya, ini setiap tahun ini selalu muncul fenomena ini ya, Jamal. Iya. Kiai Munif Pasuruan gitu. Oh, ngoten nggih. Masyaallah. Ya, ini ya. Iya, Kiai Munif ini. Nggih. Ya napa niki? Fenomena tarawih Iya, yang cepat. itu berarti saking hafale ngoten ya. Saking hafale jadi gerakannya ekspres ngono ya. Masyaallah. Subhanallah. Gini loh. Sesungguhnya kalau kita mensikapi seperti itu tidak untuk dijawab. Tidak untuk dijawab, tapi bagaimana kemudian kita bisa mengambil sebuah pelajaran. Pelajaran itu kan tidak harus yang kemudian itu baik atau tidak baik. Kalau tidak baik ya kemudian kita tinggalkan. Jangan sampai seperti itu kemudian kita punya tanggung jawab moral, kita ingatkan. Kan gitu ya. Kalau emang itu tidak baik atau tidak sesuai. Ya. Karena memang ya mungkin itu sholatnya wali barangkali begitu ya. Tapi wali yang mana? Wali yang mana gitu ya. Wali lullah apa waliullah? Gitu. Bisa wali murid. Ya, bisa wali murid gitu ya. Lek wali lullah itu ya siji mana nek waliullah. Ya, mungkin saja beliau itu punya keahlian tersendiri, kekhususan gitu loh ya. Tapi tentu itu yang kemudian kalau di mata kita secara zahir begini ini kok gitu? Ya, kemudian kalau sholat 10 menit gitu ya. 10 menit apa 10 apa? 7 menit malah. Nah, kalau 7 menit itu berapa rakaat kan gitu ya. Kalau kemudian 7 menit itu mungkin 20 rakaat, kalau tarawih 20 rakaat kemudian hanya 7 menit, ya kayaknya gerakan tidur tok nggak bisa itu ya. Tapi ternyata itu bisa ada yang melakukan, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kita nggak usah menjawab, tapi kita harus menjadi sebuah fenomena yang ada itu kita jadikan sebuah pembelajaran bahwa itu kalau memang dinilai tidak baik, tidak sesuai dengan syariah, tentu kita harus tinggalkan. Nah, kita tidak harus perlu mencemooh ya? Nggak usah mencemooh, kenapa? Barangkali mereka itu punya paham sendiri. Ya. Paham bukan berarti kemudian paham yang menyesatkan, bukan berarti begitu, tidak. Akan tetapi mungkin mereka itu sholatnya sendiri. Bagaimana? Nah, itu ya. Sholat pakai hati. Jadi menang toh. Beda kalau itu. Itu kan ada kayak gerakan-gerakan itu. Gerakan-gerakan. Kelihatan sholat itu kan gerakannya harus tumak nina. Tumak nina itu kan harus ada trik-trik dan ada step by step, kemudian mulai dari bagaimana ketika kita ini baca takbiratul ihram, bagaimana kemudian kita membaca surat Fatihah, bagaimana kemudian kita membaca ayat-ayat atau surat-surat pendek dan seterusnya kan gitu, bagaimana ketika kita itu bangun dari sujud dan seterusnya, bagaimana ketika kita i'tidal dan seterusnya. Tentunya kita sudah punya pedoman tersendiri. Kalau merasa tidak mampu jangan melakukan itu. Jangan merasa itu. Kalau merasa 7 menit tidak mampu jangan dilakukan. Kalau merasa kemudian itu dianggap tidak baik, jangan diikuti. Hanya gitu aja. Nah, kalau perlu barangkali ini ya, kita sapa mereka yang melaksanakan itu, kita sapa, kita tanya langsung. Kalau tanya kepada saya mungkin saya nggak kompeten itu ya. Karena saya nggak ngerti kaya opo salate. Kan gitu ya. Tanyakan kepada yang melakukan ya. Tanyakan pada yang melakukan. Barangkali itu paling penting, yang tahu persis apa alasannya, kemudian kayak apa itu ya. Jadi menurut saya tidak usah kemudian itu menjadi berita-berita yang liar, berita-berita yang kurang sedap gitu ya. Justru itu harus kita eliminir, kita tanya. Sehingga kita pas. Nah, kita mensikapi dengan hati yang jernih, pikiran yang bening gitu ya, atau pikiran yang jernih, pikiran yang bening, hati yang bening, sehingga kemudian antara zikir dan fikir kita ini nyambung, insya Allah akan nikmat gitu loh. Ustadz, Yai, Yai Munif ini luar biasa beliau ini, semangat beliau itu luar biasa, iya. Beliau di mana-mana selalu semangat itu. Subhanallah. Mudah-mudahan selalu sehat, puasanya diterima oleh Allah kan. Amin ya rabbal alamin. Monggo kalau masih ada yang telepon silahkan, masih ada waktu kira-kira gitu ya. Saya sebelum menunggu telepon, Yai, berkaitan dengan apa yang kita bahas hari ini tentang kita sering tentang kesadaran diri. Kita sering melihat di jalan raya itu banyak orang yang kemudian makan sembarangan, Yai.
Lah, ya tanpa halangan, tanpa hijab, tanpa tabir, makan, rokok, bahkan ngopi. Ya tadi itu, Ustaz. Nah, ini gimana ini? Berangkatnya yang ada di dalam dirinya adalah karena hatinya. Hatinya mati. Mati ya. Mati. Bahaya hati mati. Masya Allah. Wong baru hatinya sakit tak sudah bahayanya luar biasa. Kalau penyakit hati itu, kalau secara fisik kan orang sering bilang itu namanya penyakit liver kan gitu ya. Kalau penyakit liver itu kalau nggak bisa sembuh berarti orangnya itu meninggal. Kan hanya orangnya itu sendiri. Tapi kalau sifat hati, subhanallah, bahayanya luar biasa. Ya. Sudah menggunjing orang lain, hasad, dengki, iri dan seterusnya. Masya Allah. Kalau sudah sampai itu yang menjadi ciri di dalam jiwa orang itu, Masya Allah, sungguh bahagia. Ya. Sudah dunyanya sakit, dunianya akhiratnya sama sakit. Nauzubillah. Nah, apalagi yang kemudian hatinya mati, nggak punya sadar sama sekali, nggak sadar. Oh, dirinya hidup aja nggak sadar kok, jangankan iman. Dirinya hidup nggak sadar itu artinya apa? Dia itu hidup itu siapa yang menghidupi? Itu nggak sadar. Mau kemana hidup Mau juga kemana tahu. hidup ini? Mereka nggak sadar. Hatinya sudah tertutup. Tertutup. Gitu loh. Jadi Tertutup dari hidayah Allah. Padahal alam kauniyahnya yang sudah dibeberkan oleh Allah ini adalah untuk kita renungkan. Kemudian kita jadikan sebuah renungan untuk menguatkan nilai keimanan kita kepada Allah Sang Pencipta kita. Kemudian menuruti perintahnya Allah kan gitu ya. Tapi ini kan karena nggak sadar, Ustaz. Nggak sadarnya karena hatinya mati. Ini seperti Sebelah masjid itu. Omahe ndongone sebelah masjid itu. Ya. Baru ngono ana azan. Hayya 'alas shalah. Kira-kira berangkat napa mboten? Gak kira berangkat. Gak kira berangkat. Malah kadang-kadang ya tadi itu loh. Bangun musola itu untuk sebelah. Wes gak bangun, gak nyumbang. Gitu loh. Malah nyala-nyalani sing bangun. Tadi Malah benci sama orang yang bangun. Gitu loh. Ya, dasar mati. Tapi kemudian kita tidak boleh kemudian ikut-ikutan membenci mereka. Jangan. Islam tidak demikian. Islam kan kita harus lapang. Karena apa? Sentuhan hati kita inilah yang kemudian kita munculkan. Kalau sudah ini yang muncul, subhanallah, nikmat hidup ini, Pak. Nikmat ini akan bahagia. Ini sebagai solusi. Bagaimana dengan hati yang mati, hati yang marit, sakit dan mati itu kemudian bisa hidup kembali. Nah, apa yang harus dilakukan? Ini penting ini ya. Bagaimana kemudian potensi itu ya, potensi hati yang mati, potensi hati yang sakit itu kemudian kita kikis. Ya. Walaupun nggak habis gitu ya. Paling tidak Ramadan ini mampu menjadikan renungan menjadi wadah tempat kita untuk mengikis hati-hati yang sakit itu, hati-hati yang marit, hati-hati yang mayit, hati yang mati itu. Sifat hati yang mati, sifat hatinya yang mati itu adalah sifatnya orang kafir, gitu ya. Orang yang kufur, enggak ngerti nikmatnya Allah sama sekali, kufur. Dan sifatnya orang-orang munafik itu harus kita tinggalkan, kita munculkan, Ustaz. Apa ini? Kita munculkan adalah qalbus salim. Qalbus salim ini siapa? Hatinya orang-orang mukmin. Nah, ini loh. Kalau sudah orang ini mukmin, subhanallah. Tonggone gak duwe jagane buka sore ini. Mesti ini paham. Paham ya? Paham. Ya apa carane kemudian tetangga kita ini bisa makan? Bagaimana saudara kita yang lain? Bagaimana teman kita yang lain? Ada di samping kanan kiri, ada yang di depan kita, ada yang di belakang kita. Bagaimana? Ini yang harus kemudian kita sikapi. Yang sikap ini harus kita munculkan sikap tawadhu kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa semuanya ini adalah atas karunia-Nya Allah kita mampu berpuasa memenuhi panggilannya Allah Subhanahu wa taala karena kita ini diberikan potensi untuk menunaikan ibadah puasa, hati kita jernih. Masya Allah. Ini yang penting. Sehingga pada gilirannya itu, Ustaz, fikir kita tadi itu, pikiran kita jernih, zikir kita dengan hati nyambung. Sehingga antara fikir dengan zikir nyambung. Kalau sudah dalam kehidupan kita ini fikir, zikir nyambung, subhanallah. Luar biasa.
Ustaz, ini Biasa. waktunya sudah habis. Ada kesimpulan Masya 1 menit, Allah. silakan bisa disampaikan ini. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya, jadi begitu kita punya potensi ini kita manfaatkan untuk menyadarkan diri kita sehingga selalu dekat-dekat dan takarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Kita manfaatkan bulan Ramadan ini menjadi bulan yang betul-betul kita peroleh maghfirahnya Allah, kita peroleh rahmatnya Allah, dan nanti di kemudian hari kita akan dijauhkan dari api neraka. Insya Allah begitu. Insya Allah Ramadan kali ini mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah, sehingga Ramadan ini jadi momentum betul, momentum besar, momentum utuh untuk menjernihkan hati kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita akan memperoleh sebuah kebahagiaan seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Jannatun Na'im. Demikian. Insyaallah begitu. Surga ya. Surga, enggak ada apa-apa. Surga. Itu yang diharapkan semuanya. Yang kita harapkan. Masya Allah. Sebuah kebahagiaan. Ya, kita berpuasa susah payah, harapannya surga. Tapi itu kan semua Allah semua yang menilai dalam puasa ini ya. Ya tadi itu. As-saumu li wa ana ajzi bih. Allah bilang begitu kan. Betul. Allah begitu menyampaikan. Puasa ini adalah untukku, puasa Ramadan ini untukku. Maka nanti saya sendirilah, kata Allah, yang akan memberikan pembalasan, yang akan memberikan upah. Kalau itu upah, yang akan memberikan manfaat. Allah. Oke. Insyaallah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Insya Allah bermanfaat ini. Amin. Ustaz Dr. Andes Jamal MPDI, terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Mohon maaf lahir batin ini. Baik pemirsa TVRI Jawa Timur yang dirahmati Allah, inilah Gema Ramadan TVRI Jawa Timur yang bekerja sama dengan Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Terima kasih. Besok insya Allah ketemu lagi bersama saya Hilman Ansori. Pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.